Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Martina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang respon imun terhadap infeksi dan juga tumor. Yang pertama, terkait dengan respon imun terhadap infeksi. Jadi, infeksi ini merupakan suatu proses masuknya dan tumbuhnya mikroorganisme patogen di dalam tubuh manusia, sehingga menimbulkan gangguan tubuh atau penyakit. Nah, berkembangnya penyakit pada hospes manusia disertai timbulnya respon imunologis dengan gejala-gejala klinis atau juga bisa tanpa gejala. Faktor-faktor penyebab infeksi bisa berasal dari infeksi karena bakteri, karena virus, karena jamur, atau parasit. Nah, adapun rantai infeksi daripada proses yang terjadi pada penyakit-penyakit infeksi, awalnya mikroorganisme patogen akan masuk ke dalam tubuh kita melalui portal entry, dan kemudian dari sini juga bisa lewat cara penularannya ya, tergantung dari cara penularannya apakah lewat cairan tubuh, kontak fisik, atau dari suntikan ya atau yang lain-lain. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan masuk ke dalam aliran darah ataupun pada organ targetnya dan menimbulkan adanya respon imun. Untuk periode dari infeksi sendiri diawali dengan periode inkubasi, yaitu mulai masuknya infeksi ke dalam tubuh, kemudian berkembanglah menjadi eh, penyakit ataupun gejala-gejala yang ditimbulkan. Nah, di sini mulai ada respon imunitas yang terjadi dan masuk ke dalam tahap prodromal. Nah, setelah dalam tahap prodromal, eh, respon imun tubuh kita memberikan tanggapannya, maka terjadilah gejala-gejala yang muncul. Nah, inilah yang dikatakan dengan tahap sakit ya. Nah, ketika tubuh kita sudah bisa merespon dengan baik, sistem imunitas kita mempertahankan tubuh kita, maka kemudian terjadilah pemulihan. Nah, apabila kerusakan yang terjadi di dalam organ tubuh kemudian berkembang, maka kita membutuhkan juga pengobatan dari luar, sehingga tahapan pemulihan juga tidak hanya tergantung dari sistem imunitas tubuh, tapi mungkin juga ada terapi-terapi yang diperlukan dalam memulihkan penyakit infeksi tersebut. Nah, di dalam proses infeksi biasanya diikuti dengan respon imunitas, dan respon imunitas ini bisa dalam bentuk proses peradangan atau inflamasi. Ya. Respon imun tubuh terhadap infeksi yang kita kenal dengan peradangan atau inflamasi ini terjadi di mana mikroorganisme patogen sudah berkembang biak ya, semakin banyak dan mulai menimbulkan manifestasi klinis ataupun gejala-gejala dan tanda-tanda. Nah, inflamasi merupakan reaksi dari jaringan tubuh manusia yang berpembuluh darah, ya, kemudian menimbulkan beberapa gejala ataupun tanda-tanda yang terjadi seperti rubor, tumor, kalor, dolor, dan kelainan fungsi. Ya. Nah, penyebabnya bisa dari infeksi mikroba, salah satunya ya faktor infeksi, ataupun gangguan non-infeksi ya seperti gangguan fisik, gangguan chemical, jaringan yang mengalami nekrosis, ataupun reaksi imunologis. Nah, sebetulnya inflamasi ini bertujuan baik ya untuk mengisolasi luka dan menghancurkan mikroorganisme yang masuk dan mengaktifkan zat toksin serta mempersiapkan jaringan untuk memperbaiki diri ya. Jaringan-jaringan yang rusak kemudian menjadi lebih baik. Namun ketika inflamasi ini terus berkepanjangan ya, tidak segera selesai, maka inflamasi akan menimbulkan kerusakan justru pada jaringan tubuh manusia. Sehingga ada kalanya juga ketika inflamasi ini berkepanjangan perlu diimbangi ya dengan faktor-faktor antiinflamasi yang juga sebetulnya dimiliki oleh tubuh kita.
Seperti itu. Jadi inflamasi ini memang diperlukan kesimpulannya, namun tidak tidak dalam jangka waktu yang lama ya, karena nantinya ketika inflamasi ini berkepanjangan maka akan menimbulkan kerusakan jaringan ya, dan penyakit akan semakin parah ya. Nah, sistem imunitas tubuh kita, kalau kita melihat lagi ke teori yang sebelumnya ya, ada 3 lapis pertahanan tubuh, lapis 1, 2, dan 3. Untuk lapis 1 dan 2 ini didominasi atau diperankan ya justru oleh innate immunity atau kekebalan tubuh yang non-spesifik. Bisa berupa fisik, ya, humoral, maupun seluler. Nah, untuk layer yang pertama ini bisa dari kulit, kemudian kondisi-kondisi tubuh seperti pH tubuh ya, pH tubuh yang tidak baik untuk mikroorganisme, pH asam, dan juga temperatur tubuh akan melindungi tubuh kita. Secara fisik juga misalkan pada apa rambut-rambut hidung kita gitu ya, atau rambut-rambut kulit kita juga bisa menghalau masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Lalu di layer kedua ini bisa berupa humoral, cairan tubuh ya, seperti beberapa sitokin gitu ya. Kemudian juga ada komplemen ya, dan juga tentunya sel. Nah, sel innate immunity ini seperti fagositosis ya, fagosit ya, yang melakukan proses fagositosis. Apa saja selnya, misalnya monosit dan neutrofil ya. Kemudian apabila di lapis pertama dan kedua ini tidak kuat ya, maka akan berlanjut ke lapis yang ketiga yang lebih dalam lagi. Ini diperankan oleh adaptive immunity, yaitu ada limfosit T dan limfosit B, di mana limfosit B ini akan menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T dapat melisiskan sel, yaitu pada CTL, cytotoxic T lymphocyte, atau juga T helper ya. Nah, T helper ini ada TH1 dan TH2. Kalau TH1 dia akan meningkatkan aktivitas fagositosis, sedangkan TH2 ini akan meningkatkan aktivitas dari limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Ya, jadi itu lapis pertahanan tubuh yang perlu kita ingat kembali ya untuk memahami respon imunitas terhadap infeksi pada topik kali ini. Nah, inflamasi yang merupakan proses respon imunitas dicirikan dengan 5 tanda, yaitu rubor. Rubor ini memerah ya, redness, karena adanya pelebaran pembuluh darah dan masuknya sel darah ke jaringan, karena dia harus apa namanya meningkatkan suplai daripada sel darah merah ke jaringan yang luka. Kemudian juga ada tumor. Tumor ini membengkak ya, disebabkan karena keluarnya cairan pembuluh darah, cairan plasma ke dalam jaringan sehingga mendesak bagian tubuh sehingga terjadilah bengkak. Lalu ada peningkatan suhu tubuh atau kalor ya. Di sini diakibatkan karena faktor-faktor inflamasi akan meningkatkan eh, suhu tubuh kita, diakibatkan adanya peningkatan aliran darah ke daerah sekitar luka, dan ini dapat direspon dengan adanya peningkatan suhu tubuh. Lalu dolor atau pain jadi salah satu mediator inflamasi, akan memicu terjadinya respon dari sistem syaraf berupa rasa nyeri ya. Lalu yang terakhir adalah fungsiolysa atau loss of function, yaitu hilangnya fungsi dari jaringan yang mengalami inflamasi atau radang. Nah, sekarang kita masuk ke respon imunitas terhadap infeksi. Untuk yang pertama adalah infeksi terhadap bakteri. Bakteri sendiri terdiri dari 2 jenis atau 2 klasifikasi, yaitu bakteri ekstraseluler dan bakteri intraseluler. Bakteri ekstraseluler berarti bakteri ini bereplikasi di luar sel ya, misalnya di dalam sirkulasi darah atau di jaringan ikat ekstraseluler dan beberapa jaringan lainnya di luar sel.
Sedangkan bakteri intraseluler ini adalah bakteri yang bereplikasi atau mengganda atau berkembang biak gitu ya di dalam sel. Nah, beberapa contoh bakteri ekstraseluler antara lain ada Staphylococcus aureus, ada golongan Streptococcus, kemudian Escherichia coli, Vibrio cholera, Clostridium tetani, Neisseria meningitidis, dan Corynebacterium diphtheria. Beberapa penyakit yang ditimbulkan ya tampak pada slide berikut, misalkan pada apa namanya Vibrio cholera misalnya ya, ini terjadi penyakit diare kolera dan patogenesitinya bahwa bakteri Vibrio cholera ini memiliki zat toksin yang namanya kolera toksin atau CAMP dan dapat meningkatkan CAMP yang ada di dalam tubuh sehingga terjadi proses diare. Kemudian ada lagi misalkan Streptococcus pneumonia ya. Ini menyebabkan penyakit pneumonia karena si bakteri ini memiliki suatu zat yang disebut dengan pneumolisin yang terdapat di dalam kapsul atau kapsul dinding sel bakteri sehingga dapat menimbulkan reaksi imunitas di paru-paru ya yang dicirikan dengan penumpukan cairan pada alveolusnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah bakteri intraseluler, ya ini tadi dia bereplikasi di dalam sel, contohnya ada Mycobacterium, ya jenis Mycobacterium, misalkan Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TB, lalu ada Listeria monocytogenes, dan juga Legionella pneumonia. Ya, ini beberapa penyakit yang ditimbulkan dan patogenesitinya atau suatu zat yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, tahapan infeksi bakteri, yang pertama bakteri ini akan menempel pada jaringan hostnya, yaitu pada manusia misalkan ya di sini. Setelah dia attachment atau menempel, maka bakteri ini akan menginvasi jaringan yang lebih dalam dari dari tubuh manusia, mencari tempat yang tepat untuk melakukan pertumbuhan sel dan replikasi. Setelah itu dia akan memproduksi zat-zat toksinnya. Nah, zat-zat toksin ini yang kemudian dianggap sebagai antigen atau benda asing oleh tubuh manusia. Sehingga tubuh manusia nanti akan meresponnya dengan sistem imun ya, respon imunitas itu yang terjadi nanti dari respon imunitas ya. Kalau bakteri berbeda-beda ya antara intraseluler dengan yang jenis ekstraseluler. Nah, setelah adanya respon imunitas, maka kemudian terjadilah peradangan inflamasi pada daerah yang diinvasi tadi. Nah, peradangan ini diinisiasi oleh respon imunitas, bisa dari antibodi yang berikatan dengan bakteri, komplement yang aktif kemudian berikatan dengan permukaan bakteri, lalu juga dikarenakan mekanisme peradangan ya, seperti munculnya mediator-mediator inflamasi seperti itu dan aktivitas dari sel-sel imun seperti fagosit gitu ya. Fagosit ini contohnya neutrofil dan monosit ataupun aktivitas dari limfosit. Nah, respon imunitas bakteri terhadap bakteri antara bakteri ekstraseluler dengan bakteri intraseluler ini berbeda-beda ya. Kalau yang bakteri ekstraseluler proses respon imunitasnya ya awalnya sama seperti pada umumnya ya, dia masuk lapis pertahanan satu, kemudian lapis pertahanan kedua, seperti itu, baru yang terakhir kalau lapis pertahanan kedua tidak kuat maka akan masuk ke lapis pertahanan ketiga. Nah, untuk bakteri ekstraseluler ini ada mekanisme yang terlibat, ada innate immunity, juga ada adaptive immunity. Kalau untuk innate immunity, yang proses yang terjadi, respon imun yang terjadi ada tiga. Ada fagositosis, ada opsonisasi, dan ada aktivasi respon inflamasi.
Nah, untuk bakteri ekstraseluler seperti kita ingat definisi yang tadi, dia letaknya untuk bertumbuh, untuk bereplikasi itu ada di luar sel. Sehingga mekanisme untuk bisa membunuhnya atau menghancurkannya berarti mentargetkan bakteri-bakteri yang ada di luar sel. Nah, mekanisme innate immunity yang dilakukan yang pertama adalah fagositosis. Ini berarti sel fagosit kita seperti monosit dan neutrofil akan memakan sel bakteri. Nah, setelah dia makan sel bakteri tersebut, lalu enzim lisozim yang ada di dalam sel fagosit akan melepaskan enzim, ya lisozim yang akan melepaskan enzim dan enzim tersebut akan melisiskan atau menghancurkan bakteri yang sudah dimakan oleh fagosit tadi atau di fagositosis tadi gitu ya. Lalu berikutnya adalah mekanisme opsonisasi. Jadi mekanisme opsonisasi ini dilakukan oleh yang namanya komplement ya. Komplement akan mendekati bakteri, akan menempeli bakteri, kemudian akan membawa bakteri tersebut ke fagosit. Jadi tujuan daripada opsonisasi adalah menangkap bakteri, kemudian membawanya ke sel fagosit untuk difagositosis. Nah, respon innate immunity yang ketiga yaitu aktivasi respon inflamasi ya. Dalam proses aktivasi respon inflamasi ini, pathogenicity substance atau substansi patogenitas dari bakteri kemudian akan menjadi antigen dan memberikan sinyal kimiawi kepada seluruh sel-sel imunitas termasuk yang sudah berperan tadi yaitu fagositosis ya. Dalam kondisi ini maka fagosit yang awalnya ada di dalam pembuluh darah kemudian akan masuk ke dalam jaringan yang mengalami infeksi ya. Tujuannya adalah tadi untuk melakukan fagositosis. Nah, ketika fagosit akan keluar dari pembuluh darah, maka pembuluh darah akan melebar ya dan juga suplai darah akan besar di daerah yang luka sehingga timbullah beberapa gejala inflamasi seperti memerah, kemudian membengkak gitu ya, kemudian ada nyeri dan seterusnya. Nah, dari proses ini, dari aktivitas fagositosis ini, maka dia akan memicu terjadinya pelepasan faktor-faktor inflamasi atau mediator inflamasi ya, yang kemudian akan menyebabkan peningkatan aktivitas inflamasi itu sendiri ya. Contohnya mediator inflamasi yang menuju ke sel syaraf akan menyebabkan rasa nyeri begitu ya pada peradangan ini. Nah, berikutnya adalah eh, adaptive immunity pada bakteri ekstraseluler ya. Jadi kalau di innate immunity dengan adanya fagositosis, opsonisasi dan respon peradangan ini belum optimal, maka respon imunitas berikutnya yang berperan adalah adaptive immunity. Ada dua respon imun pada adaptive immunity yaitu respon imun humoral dan respon imun seluler. Untuk respon imun humoral, di sini diperankan oleh antibodi. Nah, jadi ketika ada bakteri masuk ke dalam tubuh, maka antigen dari bakteri tersebut akan dikenali oleh reseptor limfosit B kita. Nah, dengan adanya pengenalan ya, sebentar. Nah, dengan adanya pengenalan limfosit B terhadap antigen bakteri, maka akan mengaktifkan limfosit B tersebut. Ketika limfosit B aktif, dia akan melepaskan antibodi. Nah, antibodi inilah yang kemudian akan menghancurkan atau menetralkan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, mekanismenya ada beberapa. Yang pertama, antibodi bisa menetralkan racun ataupun zat toksin dari bakteri. Yang kedua, dia bisa melakukan opsonisasi ya, kemudian membawa bakteri tersebut
kepada fagosit ya, berperan sebagai opsonisasi juga seperti komplement. Lalu yang ketiga, antibodi ini bisa melakukan ikatan atau membentuk kompleks dengan komplement ya. Jadi dia mengaktifkan komplement untuk melakukan opsonisasi. Jadi proses innate immunity yang tadi itu diperkuat kembali dengan mekanisme ini ya. Jadi bisa antibodinya menghancurkan langsung atau dengan mekanisme memperkuat innate immunity yang ada tadi. Nah, komplement juga bisa, kompleks komplement dengan antibodi juga bisa meningkatkan respon inflamasi dan juga bisa melisihkan bakteri. Nah, untuk mekanisme seluler, berarti di sini yang berperan adalah sel. Kalau yang humoral tadi yang berperan adalah antibodi. Kalau untuk yang seluler, maka yang terjadi adalah bakteri ini akan dikenali oleh fagosit ya, kemudian akan difagositosis pada tahap sebelumnya di innate immunity dia dimakan oleh fagosit. Setelah dimakan seharusnya dia akan melepaskan enzim yang bisa melisiskan bakteri. Tapi apabila fagosit ini lemah begitu ya atau tidak kuat, maka fagosit ini akan berubah menjadi APC. APC ini adalah antigen presenting cell, yang mana sel ini akan mempresentasikan antigen yang ada kepada sel adaptive immunity, yaitu T helper atau CD4 ya. Nah, T helper ini memiliki reseptor namanya CD4. Jadi APC akan melepaskan suatu, bukan melepaskan ya, akan mempresentasikan suatu substansi yang disebut dengan MHC, Major Histocompatibility Complex, yang mana Major Histocompatibility Complex atau MHC itu akan mempresentasikan bakteri. Jadi bakterinya dipresentasikan keluar sehingga bisa dikenali oleh reseptor dari T helper yaitu CD4. Nah, T helper ini salah satu jenis limfosit T ya, yang fungsinya ada banyak. Di antaranya dia akan melepaskan berbagai sitokin, yang mana sitokin ini bisa mengaktifkan pelepasan antibodi. Nah, ini termasuk TH1 atau T helper 2 ya, T helper 2. Kemudian ada T helper 1 yang mana dia akan melepaskan sitokin yang disebut dengan interferon gamma. Kemudian interferon gamma akan dikirimkan ke fagosit sehingga nanti fagositosis akan menjadi lebih optimal. Begitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh respon imun adaptif terhadap bakteri ekstraseluler, terhadap bakteri yang ada di luar sel. Nah, CD4 juga bisa meningkatkan aktivitas melepaskan TNF ya, tumor necrosis factor yang akan memicu inflamasi. Ya, jadi pada intinya di bagian adaptive immunity dia akan memberikan kekuatan tambahan bagi respon imun yang mungkin tidak bisa dilakukan innate immunity, tetapi juga bisa memberikan kekuatan untuk dapat meningkatkan innate immunity tersebut. Ya, jadi bisa bersifat tambahan kekuatan baru, kemudian juga bisa meningkatkan kekuatan pada tahap innate immunity, yaitu tahap sebelumnya. Ya, melalui peningkatan fagositosis, melalui peningkatan inflamasi, ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah respon imun terhadap bakteri yang intraseluler atau bakteri yang berkembangnya di dalam sel. Sama seperti bakteri ekstraseluler, dia juga melibatkan innate immunity dan adaptive immunity. Nah, untuk innate immunity yang berperan dalam melawan bakteri ekstraseluler adalah proses fagositosis dan aktivitas dari sel natural killer cell. Ya, untuk proses fagositosis ini berbeda dengan ekstraseluler. Kalau yang bakteri ekstraseluler tadi dimakan, tapi kalau yang bakteri intraseluler, bakteri ini akan masuk sendiri ke dalam sel fagosit ya sehingga tidak dimakan gitu. Nah, kemudian sama seperti layaknya fagosit
yang lain, pada bakteri ekstraseluler dalam proses ini fagosit akan melepaskan enzim yang bisa melisiskan bakteri yang ada seperti itu. Nah, di lain sel, tidak hanya fagosit, bakteri ini juga bisa masuk sendiri ke dalam sel natural killer cell. Nah, tetapi nantinya eh, misalkan dia masuk ke dalam sel ya, tidak hanya masuk kepada sel fagosit saja, tapi bakteri ini juga bisa masuk kepada sel-sel lainnya. Nah, sel yang sudah terinfeksi oleh bakteri intraseluler ini akan didekati oleh natural killer cell. Ya, hanya didekati saja. Kemudian setelah didekati oleh natural killer cell, NK sel akan melepaskan suatu substansi yang disebut dengan perforin dan gran enzim. Ya, perforin fungsinya adalah untuk membuat lubang porus pada membran sel. Setelah itu, gran enzim akan masuk melalui porus tersebut, kemudian akan melisiskan sel. Sehingga sel yang terinfeksi oleh bakteri ini akan menjadi lisis. Ya, itulah mekanisme innate immunity untuk bakteri intraseluler. Sedangkan untuk adaptive immunity, jadi kalau innate immunity nanti ini tidak kuat ya, maka ada respon imun berikutnya yaitu yang diperankan oleh adaptive immunity. Dalam hal ini yang berperan adalah CTL atau cytotoxic T lymphocyte. Nah, sama seperti T helper, CTL termasuk jenis limfosit T. Ya. Nah, mekanismenya adalah jadi ketika ada bakteri masuk ke dalam fagosit dan fagosit ini tidak berhasil untuk menghancurkannya, maka fagosit ini akan mencari T helper gitu ya, akan mencari T helper. Kemudian ketika sudah bertemu dengan T helper, maka T helper ini akan melepaskan interferon gamma. Ya, dengan lepasnya interferon gamma, maka fagosit akan semakin kuat, gitu ya. Nah, akan semakin kuat dan melisiskan bakteri. Tetapi apabila masih kurang kuat lagi, fagositnya belum efektif lagi, maka fagosit ini akan menjadi APC, sama seperti adaptive immunity di bakteri ekstraseluler. Lalu dia nanti akan mempresentasikan antigen melalui molekul MHC dan akan dikenali oleh limfosit T yang namanya CTL atau cytotoxic T lymphocyte melalui reseptor yang disebut dengan CD8. Kalau T helper tadi namanya CD4 reseptornya, kalau CTL namanya CD8. Nah, ketika dia sudah ada pengenalan ya, seperti natural killer cell, nanti CD8 akan melepaskan perforin dan gran enzim mengirimkannya ke sel yang sudah terinfeksi tadi, kemudian akan melisiskan sel tersebut dari dalam. Nah, berikutnya adalah respon imun terhadap virus ya. Respon imun terhadap virus sama seperti respon imun terhadap bakteri intraseluler. Karena virus ini bisa langsung masuk ke dalam sel, sama seperti bakteri intraseluler. Beberapa virus yang dapat menginfeksi manusia, ini banyak sekali ya macamnya, tergantung dari jenis virusnya, kemudian portal entry-nya, ataupun organ-organ targetnya. Ini beberapa bentuk virus yang dapat menyebabkan penyakit, ya, seperti ada HIV/AIDS, kemudian virus-virus bakteriofag, virus influenza, adenovirus, tobacco mosaic virus, dan Ebola, dan lain-lain, ya. Nah, berikut ini adalah profil dari kondisi innate immunity dan adaptive immunity kita ketika terinfeksi virus, ya. Jadi pada hari pertama virus ini menginfeksi, ketika kita melakukan pemeriksaan titer virus, ini akan naik terus hingga masa inkubasinya berakhir ya. Kemudian dengan proses meningkatnya virus tersebut, maka
virus tersebut akan menjadi antigen atau benda asing di dalam tubuh yang kemudian akan meningkatkan respon imunitas. Nah, di sini yang berperan adalah innate immunity terlebih dahulu, ya, karena innate immunity ini dia berperannya dalam waktu yang cepat, ya, waktu yang cepat di awal karena dia ada di lapis pertahanan 1 dan 2. Nah, pada kondisi innate immunity biasanya indikasi yang terjadi adalah peningkatan interferon gamma sebagai efek daripada aktivitas fagositosis dan apa namanya T helper atau CD4, ya, di mana T helper ini akan melepaskan interferon gamma untuk bisa meningkatkan fagositosis. Sehingga pada hari ke-0 sampai hari ke-2, ya, interferon gamma biasanya meningkat pada pasien-pasien dengan kasus infeksi virus. Nah, di di innate immunity seluler, di sini juga bisa dideteksi adanya peningkatan kadar NK sel sampai hari ketiga kemudian menurun, begitu, ya. Nah, karena adanya perlawanan dari innate immunity, maka titer virus akan semakin menurun, ya. Setelah hari kelima, tubuh akan meningkatkan respon imunitasnya dengan adanya adaptive immunity, begitu. Nah, pada adaptive immunity, karena dia termasuk apa namanya mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam sel atau intraseluler, ya, seperti bakteri intraseluler lainnya, yang berperan adalah untuk humoral sama antibodi, kemudian juga CTL, ya. Tetapi di sini kalau kita lihat yang dominan adalah memang CTL, gitu. Nah, CTL di sini akan meningkat, ya, setelah innate immunity turun, maka dia meminta bantuan istilahnya ke adaptive immunity. Nah, CTL ini akan melakukan lisis pada sel-sel yang terinfeksi virus. Jadi virus ini kan sudah masuk ke dalam sel-sel, kemudian ketika fagosit sudah gagal, kemudian membutuhkan tambahan bantuan, maka fagosit akan memberitahu T helper untuk melepaskan untuk bisa menginduksi limfosit B menghasilkan antibodi. Nah, di lain pihak, fagosit juga akan bisa berikatan dengan CTL, lalu menginduksi CTL untuk melepaskan perforin dan gran enzim, sehingga nantinya sel yang terinfeksi virus tersebut akan lisis atau pecah atau mati seperti itu. Nah, dengan demikian virus akan berangsur-angsur turun, ya. Nah, di lain apa namanya berbeda dengan virus yang semakin turun, antibodi ini akan meningkat dan terus persisten. Nah, di sini nanti fungsinya adalah sebagai imunitas yang dipertahankan. Jadi ketika ada virus baru yang masuk, tubuh kita sudah mengenali dan sudah memiliki antibodi. Ini respon imun pada virus DB, ya, demam berdarah, dengue. Jadi polanya hampir sama seperti virus yang sudah saya jelaskan tadi secara prinsip, ya, secara umum. Di awal ada infeksi, maka masuk ke fase inkubasi, virus akan meningkat, lalu innate immunity juga tinggi. Setelah dia masuk ke fase kritis, ya, virusnya akan menurun, namun dalam hal ini antibodi akan meningkat. Nah, pada demam berdarah biasanya juga disertai dengan trombositopenia atau penurunan kadar trombosit, begitu, ya. Untuk CD8 juga muncul setelah fase kritis, ya, setelah immunity dan masuk ke fase adaptive immunity di hari ke-4. Ini virus HIV contohnya, ada virus hepatitis juga, ya. Mekanismenya hampir sama seperti bakteri intraseluler. Jadi virus pertama kali akan dihalau dulu oleh lapis pertahanan pertama, oleh barier fisik, ya, baik itu di kulit maupun di kelenjar mukosa atau di saluran pernafasan ada rambut-rambut hidung maupun kelenjar mukus pada hidung, ya. Lalu contohnya
pada mukus juga di situ terdapat beberapa jenis eh, substansi imunitas ya yang fungsinya adalah untuk menghancurkan bakteri seperti defensin dan katalisidin itu yang bersifat seperti antibiotik ya. Nah, kalau misalkan tidak kuat maka akan masuk ke lapisan lebih dalam lagi ke innate immunity lapis kedua dan ke adaptive immunity. Nah, infeksi virus bisa dicirikan tadi dengan peningkatan interferon gamma ya, yang merupakan sitokin yang diproduksi oleh T helper ya sebagai respon dari fagosit ya, fagositosis. Nah, kemudian hampir sama seperti bakteri intraseluler ya. Jadi mekanismenya innate immunity itu ada fagositosis dan sel NK. Kemudian kalau sudah tidak kuat, fagositosis akan meningkatkan respon T helper untuk menginduksi limfosit B menghasilkan antibodi ya, ini sel NK. Nah, ini T helper akan mengikat atau mengaktifasi limfosit B untuk menghasilkan antibodi seperti imunoglobulin A dan imunoglobulin G. Lalu secara seluler dia juga akan menghancurkan menghancurkan virus dengan peranan dari pada CTL atau cytotoxic T lymphocyte. Ya. Nah, ini salah satu artikel saya yang berkaitan dengan respon imunitas terhadap virus COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Dari kajian yang dilakukan, ya, respon imun yang berperan untuk melawan SARS-CoV-2 itu antara lain ada fagositosis oleh neutrofil, kemudian ada peningkatan sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 yang paling banyak, lalu ada aktivitas dari T helper 1 yang dapat meningkatkan aktivitas fagositosis juga, lalu sitokin antiinflamasinya menurun ya. Nih. Kemudian ada peningkatan limfosit B yang dapat memproduksi antibodi seperti imunoglobulin G dan M. Juga ada aktivitas CD8 atau CTL. Nah, ini respon imun pada COVID-19. Ini dapat menimbulkan gejala-gejala ya. Ketika SARS-CoV-2 masuk ke dalam saluran napas, lalu dia persisten di dalam organ respiratori atau di pulmonari, ya. Kemudian SARS-CoV-2 ini akan menginduksi aktivitas dari S2, ya, reseptor S2 di sel alveolus, ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam sel alveolus lalu melakukan replikasi virus sehingga virus menjadi banyak dan ini akan menimbulkan beberapa respon imun seperti fagositosis, TH1 ya seperti yang disampaikan tadi, produksi antibodi, kemudian penurunan interferon, lalu peningkatan CD4 dan CD8 serta peningkatan sitokin proinflamasi. Nah, kondisi ini kemudian akan menimbulkan gejala-gejala COVID-19 berupa peradangan, begitu, dan peningkatan sitokin proinflamasi interleukin 6 yang terus-menerus tidak kunjung diatasi, ya, maka akan menimbulkan kerusakan jaringan yang lebih parah. Nah, berikutnya adalah respon imun terhadap tumor, ya. Nah, tumor itu berkembang dari transformasi sel normal menjadi tumor. Yang dikatakan prosesnya adalah tumor genesis, ya. Pemicu daripada sel normal bertransformasi menjadi sel tumor ini ada banyak ya penyebabnya, bisa karena faktor genetik, bisa karena faktor infeksi atau zat-zat karsinogenik yang menimbulkan transformasi sel normal menjadi kanker.
Nah, pada intinya dari beberapa faktor tadi itu akan memicu aktivitas sel-sel protoonkogen. Ya, protoonkogen kemudian akan aktif menjadi onkogen dan faktor onkogen inilah yang akan meningkatkan proliferasi ataupun pembelahan sel ya pada sel normal. Nah, proses ini kemudian pembelahan ini kemudian tidak teratur, tidak terkendali sehingga terbentuklah tumor atau kanker. Nah, tumor atau kanker ini dicirikan dengan peningkatan proliferasi sel ya, pertumbuhan yang tidak normal terus-menerus, tidak melakukan apoptosis ya, apa namanya, proses kematian sel terprogramnya tidak terjadi. Lalu sel kanker juga bisa melakukan metastasis dan invasi ke jaringan yang lain, merusak jaringan yang lain. Lalu dia mengambil nutrisi daripada sel-sel di sekitarnya, kemudian membentuk suatu microenvironment atau lingkungan peradangan ya di sekitar kanker. Kemudian dia juga akan menyebabkan atau menghambat potensi apa namanya pertumbuhan sel untuk sel-sel yang sehat karena tadi adanya nutrisi yang diserap oleh eh, sel-sel tumor ini, lalu proses angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru, ya, sehingga nantinya sel tumor atau kanker ini juga bisa berkembang ke tempat yang jauh, gitu ya. Nah, tumor ini sebetulnya sama ya dengan kanker, tapi kanker ini memang merupakan perkembangan daripada sel tumor yang kemudian menyerang daerah sekitarnya dan berangiogenesis atau membentuk pembuluh darah baru sehingga menyebar begitu ya kemana-mana. Itu jadi sel tumor yang menyebar kemana-mana ini disebut dengan sel kanker. Tumor dikatakan tumor jinak ya kalau dia eh, di lokasi yang kecil, kecepatan pertumbuhannya lebih lambat gitu ya. Sedangkan tumor ganas dia bisa menginvasi jaringan di tempat yang jauh, jaringan yang lain, dan cepat sekali pertumbuhannya. Kemudian tubuh kita ketika ada tumor maka akan melakukan beberapa respon ya. Pertama, tubuh akan melakukan eliminasi atau menghancurkan atau mengurangi sel-sel kanker ini ya dengan cara mematikan sel-sel kanker. Nah, mekanisme eliminasi ini bisa juga diperankan oleh sel-sel imunitas kita, sistem imun kita, baik itu adaptif maupun innate maupun adaptif immunity. Nah, dari tahap proses eliminasi, maka akan menimbulkan tahapan equilibrium gitu ya. Artinya antara sel yang sehat dan sel yang apa namanya sel kanker ini sama-sama kuat begitu ya. Dan akhirnya secara mikroenvironment sel-sel yang rusak tadi akan berkurang gitu. Nah, kemudian di satu sisi sel-sel yang tidak normal tadi juga bisa lebih kuat gitu daripada sel-sel yang normal. Nah, sehingga terjadilah tumor dan kanker yang semakin berat gitu ya. Nah, tumor di dalam tubuh manusia ada berbagai macam bentuk ya tergantung daripada lokasi daripada sel tumor itu sendiri gitu ya. Ada melanoma, kemudian kanker kulit ya, atau ada juga squamous cell carcinoma ini ada di kulit. Lalu juga ada limfoma ya, ini di lymphoid tissue atau sistem limfatik. Kemudian ada juga di kanker payudara, kanker ovarium, kanker pankreas, dan kanker serviks. Ya. Nah, setiap kanker selain berbeda pada tempatnya juga berbeda dalam pemicunya ya, pemicunya. Nah, pemicunya ini dikatakan juga sebagai antigen, gitu, antigen
Misalnya pada penyakit kanker serviks ya, yang dibawa sendiri ini, antigennya adalah dari virus, yaitu human papilloma virus, tipenya tipe 16, ya, yang paling banyak menginfeksi tipe 16. Si virus ini punya protein namanya E6 dan E7, di mana E6 dan E7 ini nantinya akan dikenali sebagai antigen. Nah, benda asing bagi tubuh ya, di mana E6 dan E7 ini akan meningkatkan pertumbuhan sel dan juga menghambat proses apoptosis sehingga sel yang normal tadi bertransformasi menjadi sel kanker. Begitu. Nah, E6 E7 ini juga akan bisa meningkatkan respon imunitas tubuh kita ya. Jadi E6 dan E7 bisa sebagai antigen. Seperti itu. Nah, bagaimana proses pembunuhan sel tumor di dalam tubuh? Ada dua mekanisme. Yang pertama innate immunity dan yang kedua adaptive immunity. Untuk innate immunity ini sama seperti respon imun kita terhadap virus dan juga bakteri intraseluler. Ya, kalau innate immunity adalah fagosit dan NK cell, sedangkan untuk adaptive immunity yang berperan adalah antibody dan CTL. Ya, ini proses aktivitas fagositosis. Jadi nanti sel tumor yang di dalamnya sudah ada antigen, ya, kemudian akan difagositosis, ya, akan masuk ke dalam sel fagosit. Lalu sel fagosit ini akan menjadi APC, nanti APC akan berikatan dengan CD4 dari limfosit T helper, lalu T helper akan melepaskan sitokin, nanti sitokin akan diterima CD8 untuk bisa berikatan dengan APC. Setelah itu nanti CTL akan melepaskan perforin dan gran enzim untuk menghancurkan sel tumor. Ini aktivitas sel NK pada tumor ya hampir sama seperti CTL. Jadi NK sel ini akan mendekati sel tumor, kemudian akan melepaskan perforin dan gran enzim, dan juga antibodi juga bisa berperan ya di dalam proses pembunuhan sel tumor. Ini penghambatan antibodi pada tumor. Jadi tumor ini nanti akan dilisis oleh kompleks antibodi ya dan NK sel. Jadi NK sel ini akan melakukan kombinasi dengan antibodi untuk menghancurkan target sel ya, cytotoxicity. Nah, ini dikatakan sebagai ADCC atau antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Jadi dalam hal ini baik NK sel maupun CTL itu juga menggait ya antibodi untuk meningkatkan kekuatannya menghancurkan sel target yaitu sel tumor. Ini aktivitas CTL ya, CD8 tadi sudah disampaikan di atas ya, dia akan menghancurkan melisiskan sel tumor dengan mengirimkan perforin dan gran enzim ya, sehingga nantinya sel tumor akan pecah atau lisis. Ini mekanisme kelanjutannya. Jadi beberapa antigen ini memiliki kemampuan bahkan menekan sistem imunitas kita atau bersifat imunosupresif ya. Nah, kanker-kanker yang seperti ini akan sulit untuk bisa dihalau oleh sistem imunitas tubuh kita ya, sehingga kita juga membutuhkan antivirus ya dari luar untuk bisa menghambat produksi daripada antigen ataupun zat-zat toksin ya dari adanya eh, tumor itu tadi gitu. Nah, demikian tadi untuk materi tentang imunologi infeksi dan tumor ya. Eh, Semoga bisa memberikan penjelasan yang cukup jelas untuk respon imunitas kita terhadap infeksi dan tumor. Ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.